Catherine dari kelas 12.2 Sosiologi 4. Pada kali ini saya akan membahas mengenai tentang salah satu budaya yang ada di Indonesia atau kearifan lokal yang ada di Indonesia, yaitu bahasa Batak yang berasal dari Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Utara dan juga sekitarnya. Nah, tapi coba kita pikirkan sebentar. Bahasa itu kan sebenarnya bukan sekedar alat komunikasi aja kan, tapi bahasa itu adalah identitas, dan bahasa itu tuh bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya, dari mana kita asalnya, dan juga nilai apa yang bakal kita dapat dan kita pegang dari kearifan lokal atau bahasa-bahasa tersebut. Tapi sayangnya nih, di era modernisasi seperti kayak gini nih, yang sekarang banyak banget bahasa daerah yang mulai jarang digunakan, dan juga terutama oleh generasi muda kayak Gen Z kayak kita kayak gini nih. Nah, pada kali ini saya ingin membahas mengenai bahasa Batak itu penting untuk dilestarikan, bukan hanya sebagai bahasa doang, tetapi sebagai bagian dari identitas budaya yang harus terus dilestarikan. Lanjut yuk ke deskripsi bahasa Batak sebagai kearifan lokal. Bahasa Batak itu biasanya digunakan sama masyarakat suku Batak di Sumatera Utara, dan bahasa ini tuh sebenarnya tidak hanya salah satu jenis, tapi memiliki beberapa variasi seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan juga Batak Pakpak. Meskipun berbeda-beda nih, semua itu tetap berada dalam satu rumpun budaya Batak yang ada. Bahasa Batak itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam lingkungan keluarga. Selain itu, bahasa ini juga sangat penting dalam berbagai acara adat seperti pernikahan adat, upacara kematian, dan juga pesta adat. Nah, penyampaian nasihat oleh tokoh adat yang menarik dalam budaya Batak itu ada sistem kekerabatan yang disebut Dalihana Tolu. Sistem ini mengatur hubungan sosial dalam masyarakat Batak. Jadi, cara kita berbicara itu harus menyesuaikan dengan posisi lawan kita yang berbicara. Nah, yuk kita lanjut membahas mengenai satu hal yang menarik dari Dalihana Tolu. Nah, yang pertama itu, yang paling menarik itu dalam budaya Batak itu adalah ada sistem kekerabatan yang disebut dengan Dalihana Tolu. Dalihana Tolu itu artinya itu tungku berkaki 3. Filosofinya itu seperti tungku yang menopang kehidupan, dan sistem ini itu mengatur hubungan sosial dalam masyarakat Batak. Dalam sistem ini ada 3 peran utama, yaitu yang pertama ada hula-hula atau pihak pemberi perempuan, yang kedua ada dongan tubuh atau saudara yang satu marga. Nah, yang ketiga itu ada boru atau pihak penerima perempuan. Nah, karena sistem ini itu, cara berbicara dalam budaya Batak harus menyesuaikan dengan posisi lawan bicaranya. Contohnya nih, kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada hula-hula, bahasanya itu harus lebih sopan dan juga penuh hormat. Tapi kalau dengan teman sebaya atau dengan tubuh, bisa lebih santai. Jadi dalam budaya Batak itu, bahasa itu bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal etika dan penghormatan mengenai siapa yang bisa kita jadikan lawan bicara, apakah itu lebih tua atau lebih muda atau sama umurnya. Jadi dalam budaya Batak itu, kita berbicara dengan lawan bicara kita harus melihat dulu bahwa kita itu lebih muda atau kita lebih tua. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa Batak. Bahasa Batak itu tentunya mengandung banyak banget nilai-nilai yang penting. Di antaranya, aku bakal bahas 3 pertama dulu ya. Yang pertama itu ada nilai penghormatan. Itu biasa itu di bahasa Batak itu digunakan sesuai posisi kekerabatan. Ini itu menunjukkan seperti rasa hormat kepada orang tua, tokoh adat, dan juga keluarga besar. Jadi ya seperti aku bilang tadi, kalau dalam bahasa Batak itu kita tuh harus mengenal siapa yang kita jadikan lawan bicara, apakah lebih tua atau lebih muda. Nah, kita lanjut deh. Yang kedua, itu ada nilai kebersamaan dan juga kekeluargaan. Bahasa Batak itu tentunya mempererat hubungan antara anggota keluarga dan juga komunitas. Karena dalam budaya Batak, hubungan keluarga itu sangat kuat. Jadi di dalam Batak itu tuh tentunya setiap keluarga itu memiliki hubungan yang sangat-sangat kuat antara satu sama lain. Yang ketiga, itu ada nilai identitas budaya. Jadi bahasa itu menjadi ciri khas dan juga kebanggaan suku adat Batak. Saat seseorang berbicara dalam bahasa Batak, identitas budaya berasa langsung terasa gitu loh. Jadi kayak misalnya nih, aku ngomong sama papaku ngomong dengan orang lain yang beda suku, dan dia ngomong menggunakan bahasa Batak atau logatnya Batak, itu tuh langsung berasa gitu loh. Di lain sisi ada baiknya tapi juga ada yang buruknya.
Ya, yaitu adalah tantangan dari pelestarian dari budaya-budaya Batak ini. Yang pertama itu ada minat generasi muda yang mulai berkurang mengenai bahasa-bahasa yang akan digunakan. Lalu ada dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing yang lebih sering digunakan di zaman sekarang dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah. Lalu ada juga pengaruh dari globalisasi. Jadi anggapan bahwa bahasa daerah itu kuno dan tidak modern itu ada gitu loh, dan kalau nggak dijaga penggunaan bahasa Batak itu bisa semakin menurun. Padahal kalau kita tidak menggunakan bahasa daerah kita sendiri, siapa lagi yang bakal ngelestariin? Nah, selanjutnya itu ada juga kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu pelestarian bahasa Batak itu juga bisa berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, yang dengan menjaga bahasa daerah, identitas budaya itu bisa menjadi lebih kuat, rasa bangga itu terhadap budaya semakin meningkat, juga kegiatan budaya tetap berjalan, dan juga ekonomi kreatif berbasis budaya bisa berkembang di zaman-zaman sekarang. Contohnya nih, ada festival budaya, pertunjukan adat, lagu-lagu daerah. Bahkan banyak juga merchandise dengan tulisan bahasa Batak bisa menjadi peluang ekonomi, dan bahasa itu bukan cuma warisan budaya jadinya, tapi juga bisa menjadi kekuatan sosial dan juga ekonomi. Lanjut untuk memberikan refleksi sedikit untuk generasi-generasi muda. Sebagai generasi muda, kita juga punya peran yang sangat-sangat besar. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana aja nih, kayak yang pertama, itu menggunakan bahasa Batak saat berbicara dengan keluarga. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, seperti menggunakan bahasa Batak, atau kayak kita ngomong sekedar menggunakan bahasa Batak yang gampang-gampang aja dulu. Kalau yang kedua itu membuat konten kreatif menggunakan bahasa daerah. Sebenarnya udah banyak konten kreator yang menggunakan bahasa daerah sebagai konten mereka, dan sebagai bentuk kebanggaan mereka dari daerah tersebut. Tapi kita harus memperbaiki juga untuk diri kita sendiri agar lebih bisa bermanfaat. Lalu tidak malu untuk menunjukkan identitas budaya. Siapa sih yang malu untuk menunjukkan identitas budaya? Pasti kan nggak ada. Jadi kalian harus bisa menunjukkan kalau identitas budaya kalian itu benar-benar ada. Dan terakhir, mempelajari makna adat dan sistem kekerabatan. Karena kalau bukan kita yang melestarikan, bisa jadi suatu nanti ada juga bahasa yang Karena kalau bukan kita yang melestarikan, bisa jadi suatu saat nanti bahasa ini bisa hanya tinggal cerita saja. Sebagai penutup dan juga kesimpulan, bahasa Batak itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian penting dari sistem sosial, budaya, dan juga identitas masyarakat Batak. Melalui sistem seperti Dalihan Tolu, kita belajar bahwa bahasa itu mengajarkan penghormatan, etika, dan juga nilai kekeluargaan. Dan di era modern ini, kita boleh mengikuti perkembangan zaman sebisa kita, tapi jangan sampai melupakan akar budaya kita sendiri. Mari kita jaga dan lestarikan bahasa Batak sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih sudah menjadi penonton untuk di video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga kearifan lokal. Mau lihat teh godang?